Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Dava Iskandar. Saya dari kelas 11. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang virus. Penemuan virus berasal dari penelitian Adolf Meyer, seorang ilmuwan Jerman pada tahun 1883. Meyer menemukan bintik-bintik kuningan pada daun tembakau yang kemudian disebut penyakit mosaik. Setelah diteliti, bintik-bintik tersebut dapat menular. Dalam percobaannya, Meyer mencoba menularkan penyakit tersebut pada tanaman yang sehat dengan cara menyemprotkan getah dari tanaman yang sakit. Hasilnya adalah tanaman yang sehat akan ikut tersebar penyakit. Kemudian, dia mencari mikroba yang menyebarkan penyakit tersebut menggunakan peralatan untuk mendeteksi bakteri, tetapi tidak menemukan apapun. Oleh karena itu, Meyer membuat kesimpulan bahwa penyakit-penyakit mosaik adalah mikroba yang berukuran lebih kecil dibandingkan bakteri. Karakteristik virus. Virus berasal dari bahasa Latin yaitu viro yang berarti racun. Virus disebut benda hidup karena mampu melakukan reproduksi, sedangkan dikatakan benda mati karena tidak mampu melakukan metabolisme dan sangat bergantung. Virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat yaitu RNA atau DNA. Karena hanya memiliki satu jenis asam nukleat, maka virus tidak mampu beraplikasi jika tidak berada di dalam tubuh inangnya. Berikut ini adalah karakteristik virus lebih lanjut. Yang pertama itu ukuran virus. Virus memiliki ukuran yang lebih kecil daripada bakteri. Diameter virus saat ini adalah yang paling kecil yaitu 17 nanometer dan ukuran terbesarnya itu 1000 nanometer. Oleh karena itu, virus hanya dapat dilihat oleh mikroskop elektron dengan pembesaran minimal 30.000 kali. Struktur virus. Virus dapat berbentuk polihedral, bentuk T, atau bentuk lurus. Namun bagian paling utama yang menyusun tubuh virus adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada kapsid virus. Kapsid virus merupakan satuan morfologi yang sering juga disebut dengan kapsomer. Asam nukleat. Asam nukleat adalah penyusun tubuh virus berupa RNA atau DNA. Selubung pada virus berfungsi untuk melindungi virus dari sistem kekebalan tubuh inang, sedangkan glikoprotein pada virus berfungsi untuk mengenali dan mengikat reseptor yang ada pada membran sel inang. Berikut ini adalah bagian-bagian bakteriofag. Yang pertama adalah kepala. Fungsi kepala yaitu untuk melindungi materi genetik. Fungsi leher yaitu untuk menghubungkan antara kepala dan ekor. Yang ketiga itu ada ekor. Ekor berfungsi untuk meletakkan virus kepada sel yang akan dijadikan inangnya. Proses reproduksi pada virus. Virus berkembang biak melalui dua siklus utama yaitu ada litik dan lisogenetik. Yang pertama itu ada litik. Urutan perkembangbiakan litik itu ada adsorpsi. Adsorpsi itu bakteriofag menggunakan serabut ekornya untuk menempel pada reseptor. Penetrasi itu serabut ekor yang menempel pada permukaan sel inang akan berkontraksi dan membuat lubang menggunakan enzim lisozim. Yang ketiga itu sintetis. Setelah DNA virus masuk ke dalam sel inang, virus akan mengerahkan pembentukan protein virus dengan menggunakan enzim perakitan, yaitu proses bagian-bagian virus yang sudah terbentuk. Lisis, yaitu virus akan memproduksi lisozim yang akan merusak dinding sel inang. Yang kedua itu ada lisogenetik. Yang pertama itu ada adsorpsi, penetrasi. Yang ketiga itu ada penggabungan. Penggabungan itu adalah proses asam nukleat virus yang sudah masuk ke dalam tubuh inang bergabung dengan materi genetik lainnya. Yang keempat itu ada pembelahan. Pembelahan itu proses bakteri melakukan pembelahan. Klasifikasi virus. Sistem taksonomi virus disusun oleh para ahli virus yang tergabung dalam lembaga ICTV pada tahun 1966. Klasifikasi virus berdasarkan bentuk tubuh. Virus memiliki bentuk tubuh yang sangat bervariasi. Ada yang berbentuk bulat, contohnya itu AIDS, berbentuk oval itu contohnya rabies, berbentuk spiral itu ada TMV, dan berbentuk kompleks itu ada bakteriofag. Klasifikasi virus berdasarkan bentuk tubuhnya. Klasifikasi virus berdasarkan bentuk tubuhnya dibagi menjadi dua virus, yaitu virus nukleokapsid tanpa selubung dan virus nukleokapsid dengan selubung. Virus nukleokapsid tanpa selubung sering juga disebut dengan virus telanjang karena tidak memiliki selubung. Hal ini karena virus ini hanya terdiri dari kapsid dan asam nukleat saja. Contoh virusnya yaitu TMV. Yang kedua itu virus nukleokapsid dengan selubung. Virus ini disebut juga dengan virus berselubung. Contoh pada virus ini yaitu influenza dan herpes.
Klasifikasi virus berdasarkan asam nukleatnya, yang itu yang pertama itu ada virus DNA. Virus DNA adalah virus yang asam nukleatnya berupa DNA, baik itu DNA untai tunggal dan untai ganda. Yang kedua itu ada virus RNA. Virus RNA adalah virus yang asam nukleatnya berupa RNA. Asam nukleat ini biasanya beruntai tunggal. Klasifikasi virus berdasarkan jenis inangnya. Virus bakteri adalah virus yang menyerang bakteri, contohnya itu bakteriofag. Virus hewan adalah virus yang menyerang hewan, contohnya itu rabies. Virus tumbuhan yaitu virus yang menyerang tumbuhan, contohnya itu TMV. Virus manusia yaitu virus yang menyerang manusia, contohnya itu COVID-19. Peran-peran pada virus. Peran-peran yang menguntungkan pada virus yaitu sebagai pembuatan vaksin, terapi bakteriofag untuk membunuh bakteri, riset genetika dan biogenetik. Peran merugikan pada virus yaitu menyebabkan penyakit seperti influenza, COVID-19 dan rabies, merusak tanaman pertanian dan menimbulkan penyakit pada hewan ternak. Di sini saya mengambil salah satu contoh virusnya yaitu influenza. Yang pertama itu bagaimana influenza menginfeksi sel inang. Yang pertama itu ada menempel pada sel menggunakan protein HA. Yang kedua itu ada masuk ke dalam sel dan melepas RNA-nya. Yang ketiga itu ada RNA virus mengambil sel ribosom sel untuk membuat protein virus. Yang keempat itu adalah virus baru dirakit. Yang kelima itu virus keluar dari sel menggunakan enzim NA. Dan yang keenam itu sel inang rusak dan menimbulkan gejala seperti demam, pilek, dan batuk. Cara mengobati penyakit influenza atau virus influenza yaitu istirahat dengan cukup, minum banyak air putih, obat virus, dan obat peredam demam atau antibiotik. Cara pencegahan virus influenza yaitu dengan vaksin influenza tahunan, mencuci tangan dengan bersih, menggunakan masker saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, menjaga jarak dengan orang yang sedang flu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.